poin. Match point untuk Aura. Fire. Oh, untuk Aura bener. Ini wow, kalau sampai ada kisah 3-0 luar biasa. Ini benar-benar bakal mengangkat pastinya moral buat Aura Fire. Betul. Aura kayaknya bakal mengambil hati masyarakat per Mobile Legends lagi. Jadi Kembali ya. Kembali. The people champs it back bro katanya. Kemarin kan sempat tergeser ya. Kemarin dengan sempat ada tergeser. Geek Fam. Dengan adanya Geek yang lambat laun juga menanjak. Iya. Tapi terlambat. Terlambat betul. Terlambat hingga akhirnya belum bisa menembus ke babak playoff. Jadi sekarang Aura Fire. Mereka kayaknya mau ngambil titel itu lagi deh. Oh iya, tapi mereka memang solid banget. Sebagai suatu kesatuan, sebagai tim Godiva di Immense. Hero Pool Roamer dengan nomor 1 untuk highest Hero Pool Roamer. 15 unique hero yang sudah dipergunakan. 15 jadi, ya? Banyak banget memang. Ini 15 sekarang jadi 14 karena Kaditanya gak pernah dilepas. Iya Kadita nggak ada pernah dilepas ya. Kadiva, Ya, dia harus. Kadiva lagi. Dia sadar lagi. Akhirnya ya. Oke, lanjut beberapa saat lagi juga kita akan menuju ke PN Epic di game yang ketiga. Kalau sampai selesai Om Wan. Soalnya kisah 3-0 Baru bukan tabu ya di playoff ya. Iya, kemarin sudah terlihat. Rebellion Zion menjadi korban pertama. Yang memang mendapatkan skor 3-0. Iya. Hari ini ada kemungkinan. Ada. Tapi juga belum tentu terjadi. Belum tentu. Karena Rookie Hoshi masih punya round yang cukup banyak untuk bisa membalaskan keadaan. Apabila mereka memenangkan round ini, kita lanjut ke round selanjutnya. Betul. Apabila mereka memenangkan round itu pula, kita pakai semua fasilitas. Tapi ini bakal ada satu tekanan gak sih? Ini tim 3-0 ya. Bisa Iya. jadi 3-0 karena ini game ketiga gitu. Oke. Kalau dari RRQ kehilangan game ini kembali, mereka harus turun ke lawan mereka. Harus turun ke lawan. Iya. Pastinya. Tekanan bermain dari lower ya. Betul. Tekanan bermain di Dan lower. tekanan bermain di game ketiga Kalau game sebagai penentuan. betul. Tapi kalau nggak salah kita tahu dari RQ Hoshi mereka semakin ditekan juga biasanya mereka bisa Harusnya ya. memberikan best perform mereka. Iya. Oke. Dan itu yang dicari dari RQ Hoshi. Oh waduh, ada Puni nih udah datang nih Bert. Puni udah datang nih Bert. Udah datang. Support system plus 1 ayam. Aku lo nggak ada gak? Apa? Plus 1 ayam. Someday. Someday. Mudah-mudahan. Kayak lagu aja sampai. Someday mah atau duduk di situ. Iya. Kan. Masih ada aktivitas yang membuat Terhalang ibu, lah iya, ya. belum bisa hadir ke Kayak sini. yang tadi dong, bolos kerja demi nonton MPL. Itu tadi. siapa? Tadi siapa? Siapa yang bolos kerja tadi demi nonton MPL? Iya di belakang ayahanda Sony tadi tuh kalau nggak salah tuh. Nobar kok di rumah. Wah, cakep. Keras nih, keren nih. Cakep. Wait, ini yang legend-legend nih ya? Legend-legend apa epic-epic nih? Legend-legend nih Coba kayaknya. dilihat dulu nih, legend-legend apa epic-epic nih ya? Oh, Legend. 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 oh epic. Epic! Epic rupanya tadi tuh ya. Ben- Mantap kali Ben epic-epic nih. Johnson, Ben Aldos. Oke deh kalau begitu sekarang waktunya kita menuju ke Ben and Pick ya. Tapi sebelumnya nih teman-teman ya. Dukungan udah masuk dari manapun nih DM Pulung. Walaupun belum menyentuh di angka 99 plus ya. Aku juga udah banyak nih yang titip-titip salam untuk para Kingdom nih udah mulai rame banget sih. Tuh, titip salam buat RRQ Hoshi di pertandingan hari ini melawan Aura Fire. Semangat RRQ harus menang dan balaskan dendam alter ego di pertandingan kemarin. Hashtag alter champs. Tuh kelas. Rame banget nih yang udah banyak pendukungnya. Oke, dan kita akan melihat fase draft Ben and Pick di mana Aura yang sekarang mengambil first pick-nya sudah membuang Kara 1-1, Valentina, Cloud, sedangkan dari RRQ ya kita tahu Godiva dengan Kaditanya tidak pernah dilepaskan dan sekarang Fanny dan Akai. Fanny yang udah 2 kali di pick sama RRQ sekarang justru di ban oleh mereka sendiri. Ya, jadi opsi terbuka Aura Fire mereka bisa mainin ke arah dari Faramis ada Faramis, Grok, Pakito. Dan bahkan ada Parsha juga. Jadi banyak kombinasi yang bisa terpakai sekarang. Dan first pick ini lebih ke arah untuk, oke. Pakito jadi bakal mainin untuk flex pick ya. Karena dari Pakitonya besar kemungkinan bahkan jatuh di tangan dari Fluffy. Sedangkan Grok, Parsha masih ada. Bahkan dari Faramis juga sekarang masih ada. Dan Ini bisa jadi Kabuki lagi gak sih? bisa juga. Bisa jadi. Makanya ini flex banget Pakito yang dipick oleh Aura Fire. Karena RRQ Hoshi mereka mendapatkan kesempatan di second pick. Mereka bisa mainin Atlas Bendik. Iya. Tapi ada Faramis dan karena Cloud-nya gak akan lepas tapi ada Grok. Grok Faramis. Yap. Ya, ini tim yang cukup kuat juga. Dari Grok yang bisa dipakai oleh R7 atau bahkan bisa dimainkan oleh Finn.
Dari Faramisnya yang bisa masuk sebagai roamer juga bisa Finn dan bisa dipakai oleh Clay. Jadi sangat flex dari pick demi pick yang terjadi sekarang. Sehat terus buat semua caster and crew yang bertugas di playoff MPL Season 10. Terima kasih, sehat selalu semua juga. Untuk para Kingdom dan juga Aura Fams ya. Semua yang nonton, sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke draft ban and pick-nya Farsha dan Melissa. Yang sudah diambil. Dan Ling, Albert dengan Lingnya muncul di game yang ketiga kali. Ini dia seberapa siap dengan Ling juga. Karena Pakito, Melissa, Farsha ini berarti roamernya belum ditutup. Ingat, masih ada Ruby yang bisa dipakai. Om Wawa suka nge-troll direct, bohong. Itu jangan didengarkan ya teman-teman, jangan dibaca. Yang tahu-tahu aja sih. Hilda. Ada aku harus menang, I love you Fluffy Buset. Waduh. Meta Ayang no counter. Kelas. No counter emang. Memang, tapi sekarang Hilda kembali ditutup mengingat Hilda ini suka banget sama Ling ya. Yes. Ditemenin terus mau jungle kemana juga. Udah seperti pasangan yang ditolak gitu kan kalau Hilda. Pasti dia nempel terus ke Ling jadi. Waduh, ketempelan. Takut sih. Oke, tapi dari Aura bakal nutup ke arah Poveus. Poveus. Mungkin nantinya akan ada Matilda kah? Untuk Godiva. Matilda juga bisa. Iya, Matilda karena bisa. ada Poveus yang Tapi mungkin. Poveus ban lebih karena Benedetta yang bakal ikut. Benedetta mungkin ya. Betul. Benedettanya dari Kabuki. Ya, Satu player Benedetta yang oke banget juga. Atau dibalik. Biar yang pakai Benedetta si Fluffy. Atau mungkin bisa ditaruh di high juga. Sekali aja semua. Iya. Jadi ini flex. Flex banget. Flex roll, kalau cari Farsha ya. Farsha pasti main mid. NG min 1 Ayang, Aura harus +1 posisi upper. Hashtag Aura Fire. Oke mantap. Red 3 GJ, bukan main ya Red 3 GJ sih dia tadi. Bagus banget juga. Oke. Matilda ban. Matildanya ban ya kan. Ada tercium bau-bau des-des ya yang akan Hawa-hawa dilakukan. des ya. Iya betul, jadi Matildanya ditutup saja dan kali ini dari Aura Fire. Satu hero terakhir yang akan di-ban. Mengingat dari RRQ belum terlihat adanya Marksman. Atau hero untuk Skylar dan juga ini juga Groknya masih bisa flex Cloud. sih. Cloud udah di ban ya. Iya, mungkin Beatrix. Beatrix bisa. Beatrix bisa atau satu hero yang bisa ngedes ke belakang lagi. Dash. Yuzong. Maksudnya bisa ngambil backline. Oh, oke. Yuzong ya. Kalau Yuzong bener-bener all in berarti buat RRQ Hoshi. Tuh, yang di rumah datang dong ke J-Expo dong. Yang gak bosan emang nonton di rumah terus. Kelas. Tapi ternyata Fredrin ya Om. Oke. Kalau Fredrin ban, memang Fredrin di sini bakal merepotkan ya untuk lini depan, terutama untuk hero-hero melee kan yang selalu kita bicarakan. Dengan adanya knock up-nya dia, Brave Assault, dia punya juga efek slow dari Spare Assault-nya dia. Dan ya, langsung ditutup juga untuk hero yang tadi dipakai di game yang pertama. Oke, Beatrix yang tadi sempat aku bilang bakal di-ban kah, tapi ternyata tidak. Ini menjadi pilihan kembali untuk Skylar. Dan dua hero terakhir yang akan diamankan dari Aura Fire. Ini masih flex banget dari Pakitonya bisa ditaruh di jungler, mau di XP, mau di gold lane. Ya. Tapi setidaknya ini Bene? ada satu roamer dulu nih. Ruby lagi kah? Ruby ban ya? Ruby Benedetta? Aku cukup setuju. Ruby Benedetta ya. Ya karena dengan Alecto Final Blow kan kalau mau ditabrak juga Alecto Final Blow bakal kasih damage terus-terusan. Tapi tahan dulu Mino yang keluar. Penampilan kedua. Penampilan kemarin kedua. keluar ya. Waduh. Kemarin keluar hari ini keluar lagi loh. Ini temenin Rafaela loh. Sekarang dari Rafaela dan Minotaur di game sebelumnya. Di match hari kemarin belum berhasil mendapatkan kemenangan. Setuju. Dan akankah ini menjadi pembuktian? Karena Minotaur ini adalah hero yang susah untuk open. Apalagi dia sebagai jungler. Kalau dia main sebagai jungler, dia nggak punya flicker. Tapi kalau dia yang diinisiasi hero-hero tabrak, Mino lebih seneng lagi. Waduh, ini Makan tahu isi ke Sumedang, ayo RRQ Hoshi kalian harus menang. Ah mantap. Oke. Dan satu hero terakhir untuk harusnya untuk R7 ya. Karena mungkin ini Groknya bakal ditaruh di tangan Finn. Dan satu orang yang akan berada di area XP adalah Yuzong. Yes. Yang kita tahu Yuzong bisa Black Dragon form ke arah backline. Ya. Bisa cancellation ke arah If. Farsha. Dan juga dia bakal bisa mengejar ke Rafaela. Melissa bahkan bisa ditabrak ya. Cuman memang ada Go go away away yang harus diwaspadai.
oleh Yuzong ketika mereka lagi turun. Double 2 butuh lawan, adakah RRQ? Double 2. Double 2 kayaknya squadnya ya, nama squadnya dia ya. Wih. Widih. Oke, lanjut lagi nih, lanjut kita. Ini dia game match point. Akankah Aura berhasil untuk mendapatkan kemenangan selanjutnya? Atau RRQ bisa mendapatkan poin terlebih dahulu, memperpanjang nafasnya dulu untuk match kali ini. Lalu mana tahu mereka bisa membalikkan keadaan. Oke, dan ini dia game penentuan. Tapi sebelum itu, aku minta suaranya dulu. MPL Arena, Kingdom dan Aura Frames, mana suaranya? Sedap, masih ada nih, masih ada semangatnya mereka. Apalagi dari Kingdom yang mereka tak hentinya juga untuk memberikan dukungan terhadap pemain dari RRQ Hoshi. Butuh satu kemenangan sebelum game ini akan dilanjutkan, atau kalau tidak akan terhenti lalu RRQ Hoshi bisa turun ke lower bracket. Yes, dan ini menjadi pembuktian ya, di mana akan dari pemilihan Minotaur sebagai jungler masih cukup efektif kah? Kalau efektif, mereka harus, kita bisa menilainya nanti dari team fight-nya ya. Apakah item dari Aura sendiri jadi dengan cukup cepat. Karena Mino dia butuh temen-temennya yang lain juga, dan dengan hanya Rafael ini tidak bakal cukup sama sekali. Yap. Lihat sekarang Clay dengan Faramisnya ada di area mid. Udah siap untuk memberikan gangguan yang begitu berarti kepada pemain dari Aura Fire. Tapi Kabuki dengan Melisanya ada di area yang berbeda pula. Plus di area mid mereka punya Parsha dan juga Rafaela untuk bisa mengcounter apapun nanti serangan dilakukan, setup yang dilakukan oleh mid laner dimiliki RRQ Hoshi. Oke, dan kita lihat juga ini dari sisi Aura Fire nantinya bakal coba untuk didepankan oleh high-nya sendiri ya. Dan sekarang di area tengah udah mulai terlihat adanya sedikit demi sedikit pokingan damage yang diterima satu sama lain. Tapi belum berimpact apa-apa, masih menit pertama juga mencari level 4 secepat-cepatnya. Jadi masih tetap dengan tempo pelan ya. Dan dari Mino sendiri karena dia adalah hero tank yang dimainkan sebagai jungler juga, berarti dia adalah cukup tebal. Cuman memang butuh waktu untuk membersihkan dari creep. Yap, sementara untuk sekarang First Blood berhasil diamankan Fluffy, berhasil dihancurkan. Seperti biasa First Blood dari tadi diamankan oleh pemain dari Hoshi, mereka hanya tinggal meneruskan aja. Apa yang udah mereka milikin di awal, mereka bisa melanjutkan lagi. Tapi Albert dengan linknya siap untuk mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke, sejauh ini dari RRQ Hoshi cukup memegang kendali nih di game yang ketiga. Dan di arah bottom lane terjadi 1v1 situation. Kabuki mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan ini dia Turtle Cam by Samsung Galaxy A53 sudah muncul di lane of down. Dan udah mulai di setup oleh teman-teman dari Aura Fire. Yap. Ada high dengan Minotaurnya. Web, Feather High Strike dikeluarkan. R7 diusir dulu, hanya saja momennya. Turtle-nya jadi kereset om. Iya. Turtle-nya kereset, mereka kehilangan momen. Dan Pin sekarang level 4. Siap masuk, mungkin flicker ataupun langsung menabrak dengan Wild Charge. Atau dia mau dengan Wild Charge langsung. Karena Clay-nya udah level 4 juga. Siap untuk meluarkan lagi ke arah kalau antarnya pertempuran yang langsung terjadi. Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh pertempuran kali ini. Tapi untuk Yuzongnya berhasil dihancurkan pula. Albert sedikit lagi epitensi. Bisakah dia bertahan? Karena ada serangan yang memang dilakukan bersama-sama. Tapi linknya tidak bakal kuat lagi. Karena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Yes, dan ini dia talent prediction by Art. Sekarang sama nih. 3 untuk Aura dan 3 untuk RRQ Hoshi. Karena ini adalah game penentuan juga di mana RRQ pastinya menurut aku akan bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya. Ya, tapi sejauh kita melihat ada team fight yang dilakukan oleh RRQ tadi di area dari Turtle, tapi dibalikan oleh Aura Fire. Yap, dan di arah top lane udah mulai terlihat juga dengan adanya pergerakan dari R7. 1 versus 2 bukan hal yang baik, tapi hanya memberikan efek mundur saja dari facehugger untuk ritual terlebih dahulu. Tapi masih ingin lebih, meanwhile di bottom lane 3 orang sekaligus dengan adanya sebuah wild card kali ini dengan ada Bennett Rage. 1 go away, tidak bisa menanggulangi damage yang masuk. Yap, benar sekali. Namun untuk sekarang coba lihat di bagian bawah. Minuan Furia dikeluarkan. Farabisnya dikepuk. Salto 3 kali. Main trampolin dia. Loncat-loncat di situ ya. Namun barusan tadi kayaknya ada satu kekeran di Renner Apati ya. Oke, kalau begitu. Namun untuk kali ini kita lihat lagi di atas pertempuran antara Fluffy dan juga R7 masih belum berakhir. Belum berakhir. Ini masih berlangsung dengan cukup alot ya dari Aura Fire dan juga RRQ Hoshi, karena mereka tidak ingin untuk meninggalkan pos mereka sendiri juga. Jadi top lane-nya dibiarkan, 4-nya bakal berjalan berbarengan. Tinggal siapa yang bakal menguasai untuk area dari mid-nya, apakah itu Clavin atau bahkan dari Facehugger dan juga Godiva. Jadi karena ini Minotaur, dia punya support system dari belakang harus bisa jalan. Misal high-nya bukan Minion Rage-nya, ya belakangnya ini ada Feather Extract yang menyusul juga. Ya, sementara di bawah sekarang dari Skylar-nya udah menghilangkan lagi satu wave minion dengan adanya Nibiru yang dia milikin, hilang sudah
Clear minion, mereka pergi lagi untuk langsung melakukan setup di arah yang berbeda. Oke, Fluffy sudah mulai menzoning ke arah jungle milik Albertnya. Dan ini dia Starfall yang dari Samsung Galaxy A23. Starfall yang kedua sekarang sudah muncul dan sudah mulai terjadi adanya keramaian di area tersebut. Di bawah nih di area Tarto udah siap banget loh. Itu coba lihat. Maya juga di standby-kan di situ tapi minion Furiel tadi langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang tempo Blade-nya udah mulai masuk. Untuk Rafael-nya pun berhasil dihancurkan. Sementara itu double kill berhasil didapatkan pula. Akan menjadi awal yang indah untuk RRQ bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Karena sekarang ada go away di mana Pesagernya berhasil diselamatkan. Tapi ditembak oleh Nibri Pages. Sementara itu untuk Clay-nya bersama dengan Finn dan juga Skylar mereka semua bergabung. Dan Fluffy udah pertanda untuk dirinya agar harus mundur dari area tersebut. Kabuki posesif. Gak boleh deket-deket, go away langsung dipukul mundur saja, diusir jauh-jauh. Tapi dilihat di arah bawah udah mulai ada satu platingan juga. Dan di mana altar turretnya berhasil untuk dihancurkan di tangan seorang Skylar. BOD sudah dikantongin nih. Ya, masih dengan satu buah BOD jadi masih butuh waktu untuk RRQ Hoshi juga. Tapi secara goldnya mereka sudah agak sedikit snowball sih. Ada perbedaan di angka 2000-an. Memang tidak terlalu signifikan tapi itu sudah ada pembeda berarti. Minim satu item lah yang pembeda dari aura dari RRQ Hoshi. Sementara most pick hero untuk kali ini itu ada di tangan Pakito. Yep. Antara di ban atau memang di pick ya. Di season 9 dia itu di pick cuma 37%. Tapi naik di season ke-10 di angka 69%. Oke, namun untuk sekarang coba lihat serangannya. Berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Fluffy. Fluffy-nya pun tidak kuat lagi menahan apapun yang dikeluarkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Oke, dan sekarang RRQ Hoshi dengan Albert yang tadi udah nge-secure ke arah objektif Turtle. Cukup membuat dari segi goldnya unggul dengan item yang sudah dibuat juga nih Om. Ya, Windtalker untuk Link dan buat Minotaur ya, masih Molten Essence, masih ada Still Like Blade. Jadi masih dengan build up untuk item-item defense-nya. Berserker Fury sudah selesai. Jadi dari Albertnya bakal bisa memberikan damage yang cukup besar. Mungkin bisa menargetkan ke arah dari Melissa, Kabuki. Ini macam-macamnya dengan part-part yang memang sudah terjadi ya di bawah tadi Still Like Blade juga udah diamankan. Ya setidaknya ada defense terlebih dahulu lah di dalam tubuh masing-masing. Karena sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Kyoshi pun udah semakin kuat lagi Linknya bertindak sebagai eksekutor karena dia punya beberapa lini terdepan untuk bisa mencicil terlebih dahulu. Yes, dan Turtle yang ketiga sekarang akan menjadi kontes. Black Dragon Force sudah diaktifkan, Minion Fury begitu dengan ada Cloud Altar berhasil untuk disecure lagi dan lagi dengan adanya Albert. Retribution on point high, terculik sendirian, tertinggal dari rombongan yang membuat dia harus dihilangkan dengan tidak dapat Turtle dan high menghilang. Ini menjadi sebuah keunggulan kembali untuk RRQ Hoshi. Tapi sementara waktu juga di sisi yang berbeda ya. Ini dari Fluffy-nya bisa mendapatkan satu buah bottom turret. Jadi masih bisa ditukarkan lah oleh Aura Fire. Dan RRQ mereka tidak mengendorkan serangan sama sekali. Mereka tetap masuk ke jungle dari Aura. Mereka juga lagi unggul untuk atributnya dan mereka bisa tetap memberikan pressure. Oke, dan tidak ada pressure karena pastinya kalian bisa dapetin diskon 90% dengan Nobar MPL sambil order GrabFood. Dengan ini dia promonya di mana QR code bisa langsung scan aja di layar kaca kalian atau langsung klik linknya di grb.to/mpl. Yap, sekarang Kabuki udah punya lagi karena Berserker Fury berhasil. Udah mengumpulkan lagi karena satu item, siap untuk melakukan lagi team fight. Mereka harus mengumpulkan begitu banyak item ya, apalagi dari Kabuki sangat diharapkan nih. Dari My Eyes on You-nya, ini kan damage-nya area banget. Setidaknya dia bisa memberikan damage secara langsung kepada player dari Kyoshi apabila mereka berkumpul jauh lebih besar lagi. Roda kegelapan, itulah yang sedang diamankan pula oleh R7 dengan satu skin yang begitu baik dari Yuzong. Exorcist. Wah ini keren banget sih. Itu terang-terang gitu loh pakai naganya. Ya dong, kan namanya juga roh dalam kegelapan. Iya, jadi menerangi dalam kegelapan seperti kamu yang datang memberi harapan, tapi ternyata berakhir menjadi angan. Sedih banget sih. Ya ini pertempuran, wah. Langsung hilang dan Atlas Parsianya berhasil dihancurkan. Rafaelnya menjadi orang kedua. Mereka tidak punya chance sepertinya bisa memenangkan pertarungan parusan. Hingga 3 playernya, 2 playernya berhasil diremukkan secara cepat. Oke, tapi Fluffy kali ini kembali harus ditumbangkankah karena jalannya ditutup dengan ada Guardian's Barrier. Menuju ke arah belakang, Fluffy dengan Cyclone Eye-nya masih bisa menyelamatkan dirinya tapi ternyata tidak. Bakalkah dikejar, dibuka lagi area rumputannya dan Fluffy harus segera bergegas dari area tersebut. Di mana Lord yang pertama sekarang sudah mulai di set up oleh teman-teman dari RRQ Hoshi tanpa adanya kontes Albert men-secure Lord tersebut. Yap,
Sementara kali ini Lordnya berhasil mereka ambil. Coba lihat dari sisi objektif. Hanya ada satu lagi di bawah yang dihancurkan. Tapi di area yang lain nggak ada loh. Tidak ada. Aura Fire mereka belum menemui jawaban untuk bisa nabrak di tengah juga. Dan Lordnya karena jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Ini dia. Defense harus bisa dilakukan oleh Aura Fire. Tapi mereka punya Mino. Mereka bisa defense dengan adanya Parsion. Nih di bawah. Coba lihat tuh. Coba lihat di innernya. Finn berani banget loh. Finn berani banget loh. Dia numpang masuk dong ke dalam memberikan gangguan keluar lagi. Iya. Dan satu inner turret di tengah. Bakal coba untuk dicicil dengan sebuah runner yang digunakan di tangan Skylar. Sedikit lagi dan berhasil untuk dihancurkan. Lord berjalan di arah top lane. Masih belum ada yang mengawal tapi Fluffy tertarik dengan ada satu buah Shadow Stampede. Mencoba untuk flicker ke arah belakang. Ditabrak lagi dengan ada sebuah wall charge kali ini. Ditutup lagi dan lagi. Guardian's Barrier. Fluffy akankah bisa selamat tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Minion Foreign kena 3 orang tapi sayang sekali tidak ada follow up damage lagi dari sisi Aura Fire. R7 mencoba untuk mundur tapi dari arah belakang. Skylar dengan runner apatinya berhasil untuk mendapatkan Kabuki yang sangat-sangat penting. Wow, itu runnernya connect-nya bagus banget loh. R7 begitu kuat, gak bisa ditumbangin. Mereka kalah leveling, mereka kalah atribut, mereka kalah dari sisi item. Ini akan sangat sulit sekali untuk pemain dari Aura Fire bisa mempertahankan kecuali mereka memiliki momen yang sangat baik. Tapi linknya, Albert mencoba Tempest of Blast, lalu pergi dari area tersebut. Sebuah freestyle dulu bos. Nah, dari Albert masuk hanya memberikan sebuah geretakan. Hanya singgah tapi tidak menetap. Oke, dan juga ada Endless Battle ya. Sudah diamankan oleh Albert. Dan kali ini goldnya 10.000 loh bedanya. Grok dari Finn juga sudah berhasil untuk memberikan 7 assist. Cukup banyak dengan inisiasi dia, dengan wild charge-nya. Dan dari belakang ini yang harus diwaspadai Skylar. Dengan low HP masih sanggup untuk melepaskan trainer apatis karena dari positioning yang bisa masuk langsung ke belakang. Ini mungkin hanya ada dari Fluffy kalau flanking. Yang kedua adalah Vestager dengan Feather Extract dia. Yep. Di bawah mereka hanya siap. Wow, sudah dikeluarkan kembali. Tapi dengan Mayas on you tadi dikeluarkan mereka mundur lagi dikit demi sedikit. Hanya saja dari Melissa. Poinnya coba lihat dari goldnya ketinggalan jauh loh. RRQ semuanya kaya raya tuh player. Benar. Sultan ya kayaknya di sini. Game yang ketiga sudah didominasi oleh RRQ Hoshi dan Aura Fire yang sekarang harus menemukan momentum untuk melakukan comeback. Karena kita bisa bilang dari Minotaur ini adalah hero momentum ya dengan Minion Fury-nya. Tapi balik lagi butuh follow up yang optimal, burst yang optimal untuk bisa menemukan RRQ Hoshi. Tapi itu nggak mudah karena ada Vault Altar pula yang pastinya bisa menyelamatkan rekan-rekan dari RRQ. Yes, dan memaksakan untuk adanya double team fight yang harus dilakukan oleh Aura Fire. Sedangkan dari Minonya sendiri kan Mino Rage-nya dia hanya bisa sekali. Yap. Mino Fury. Dari Minion Fury-nya, oke. Lord sekarang udah berhasil diamankan lagi oleh mereka. Udah langsung diambil posisinya. Gak diperbolehkan pemain dari Aura Fire guna untuk bisa mendekat. Karena Fluffy-nya hanya bisa melihat dari kejauhan. Tapi akankah dia lompat ke depan dengan Minion Fury yang dia miliki lalu digeprek lagi tanahnya. Namun kali ini ada beberapa pergerakan dilakukan oleh pemain dari Chaos Konsep dari dikeluarkan. Tapi Albert yang berhasil mendapatkan lagi karena Lord tersebut. Fluffy-nya tertinggal sendirian ditabrak oleh Wild Charge. Federation di bagian belakang dikeluarkan pula guna untuk bisa memberikan efek backupan. Tapi tidak bisa. R7-nya berada di bagian depan. Tapi dengan darah dari ke altar yang menjadi satu daya dobrak tambahan lagi. Ditutup lagi jalannya, ditarik dengan Shadow Stampede. Membuat dari Fluffy gak bisa pulang dengan selamat. Dan kali ini Lord yang kedua berjalan di arah top lane. Hanya tersisa 2 player aja dari Aura Fire. Akankah mampu untuk bisa melakukan adanya aksi defense karena dari RRQ Hoshi akan langsung aja menabrak arah base-nya. Yap, dan dipastikan untuk kali ini gamenya akan diperpanjang menuju ke game selanjutnya. Game ketiga milik RRQ Hoshi. Yes, tidak ada 3 poin penuh untuk Aura Fire. Jalannya dihambat. Dengan ada 1 poin yang sekarang diamankan untuk RRQ. Berarti akan ada